Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illah wa li syafa'ati Rasulillah ala hadhin niyya kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatika wa ma'rifatika wa muqarrabika. A'tini ridhaka wa raddina likulli ibadatina wa hajatina wa maqsudina hajatad dunya wa hajatal akhirah. A'tini ridhaka wa raddina likulli qada'ika khairihi wa syarrihi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik Bapak Ibu, ini ada komentar nggak ada suaranya. Teman-teman yang lain, cukup jelaskah suara saya? Pak Debi Aman nggak bilang saya nggak ada suaranya. Jelas ya, berarti Pak Debi tempatnya Bapak mungkin ya yang harus di-adjust suaranya. Baik Bapak Ibu, kita masih lanjut kaji bedah buku 70 Jalan Cinta Menuju Tuhan. Silakan yang punya bukunya dibuka halaman 51, jalan yang ke-17, ke-13 ya, tentang guru sejati. Guru sejati. Ada banyak sekali guru palsu dan pembimbing spiritual gombal di dunia ini. Mereka adalah orang-orang yang mengandalkan harisma dan kekuasaan, serta jumawa karena merasa dirinya hebat, self-centered, merasa dirinya yang paling penting, merasa dirinya guru, guru hebat ya. Jauhi mereka. Carilah pembimbing sejati dan mentor yang rendah hati. Guru sejati tidak akan mengajak Anda memusatkan perhatian pada dirinya. Mereka tidak akan mau menerima kepatuhan buta, apalagi menikmati rasa kagum dari para pengikutnya. Sebaliknya, mereka akan membukakan mata hati Anda untuk mengenali keindahan sejati yang ada dalam diri Anda. Guru sejati punya hati sebening kaca yang meneruskan cahaya cinta ilahi yang menembus dirinya untuk diteruskan ke teman-teman seperjalanannya dalam kafilah rohani menuju pelukan cintanya. Jadi apa Ibu, guru yang hebat itu justru tidak mau orang-orang itu memusatkan perhatian ke dirinya. Dia tidak ingin dianggap guru, dia tidak mau orang-orang mengkultuskan dia, menjadikan dia pusat perhatian. Kalaupun orang-orang melihat dia, memusatkan perhatiannya ke dia itu hanya untuk dalam rangka dia menjadi cermin jiwa buat orang-orang lain. Makanya Bapak Ibu, Nabi itu meminta murid-murid beliau gitu ya. Siapa siapa guru yang paling sejati? Ya para nabi ya Bapak Ibu. Benar nggak? Guru yang paling sejati itu ya para nabi. Karena dapat mandat langsung dari Sang Pencipta, Sang Pengajar sejati, Al-Alim, Allah yang maha punya ilmu, yang memiliki ilmu. Jadi penyampai wahyu dari Allah, guru sejati itu para nabi. Itu pun beliau meminta para muridnya memanggil sahabat. Maaf, beliau memanggil muridnya itu bukan murid tapi sahabat. Kalau Nabi Isa itu Hawariyun. Ya, teman-teman dekat, sahabat-sahabat. Bukan wahai murid-muridku gitu. Tapi wahai para sahabatku gitu. Lah masa kita yang rembes begini
Yang masuk jauh dari kualifikasi seorang guru sejati. Kok pengen dipanggil guru? Menurut saya belum pantas ya, Pak. Ya, ya kecuali guru sekolah gitu enggak apa-apa. Dosen itu oke lah, itu kan ngajar hal-hal yang sifatnya intelektual, enggak apa-apa. Guru dalam konteks sekedar ngajari matematika, fisika, biologi, ilmu-ilmu yang sifatnya tidak ilmu batinia Bapak Ibu, itu ya nggak apa-apa sebut sebut guru adalah guru dalam konteks ngajari langsung. Tapi kalau guru dalam berarti apa pembimbing rohani kita itu justru beliau mestinya apa ya niru nabi ya, niru nabi, menganggap para muridnya ini sahabat. Jadi ya Bapak Ibu waspadalah dengan orang-orang yang ingin Anda semua memusatkan perhatian ke dia. Yang ingin Anda semua itu dalam tanda petik mengkultuskan dia. Yang ingin kita itu patuh sepenuhnya pada dia. Itu wajib kita curigai ya Bapak Ibu. Ini jangan-jangan orang yang self-centered, yang anggap yang paling penting itu cuma dia. Yang nggak ikut dia dianggap musuh. Yang nggak cocok dengan dia dianggap bukan muridnya atau dianggap musuh gitu ya. Nah ini Anda perlu perlu curiga ya. Jangan sampai salah guru apa Ibu. Harusnya guru yang sejati itu ya merasa bahwa saya cuman sharing, yang mau ikut ayo, yang nggak mau ikut ya nggak apa-apa. Jadi yang menganggap dirinya penting, Bapak Ibu. Ya sekedar penyambung penyambung lidah generasi-generasi sebelumnya gitu ya. Nah, maksudnya mengemban amanah untuk torchbearer. Torchbearer itu apa? Pembawa obor. Pembawa obor yang itu diberikan dari generasi sebelumnya untuk kita bawa, untuk kemudian kita serahkan ke generasi berikutnya. Tidak lebih. Saya ini hanya membawa obor yang dulu diberikan oleh guru saya, nantinya akan saya serahkan pada Anda semua gitu. Nah, gitu. Jadi Anda nggak harus nurut sama saya, nggak harus ikut sama saya, ya bebas. Gitu ya. Ini Kang Rahayu tanya, ada yang berpendapat guru sejati adalah ada dalam diri sendiri. Bagi Ahmad Wahfaz, benar, benar Pak, benar Kang. Maka tadi kan disampaikan di sini, Bapak Ibu, guru sejati itu punya hati sebening kaca yang meneruskan cahaya cinta ilahi yang menembus dirinya untuk diteruskan ke teman-teman seperjalanannya. Kafilah rohani menuju pelukan cinta ilahi. Dan guru sejati itu tidak membuat Anda terpukau dengan dirinya, tapi justru membukakan mata hati Anda untuk mengenali keindahan sejati yang ada dalam diri Anda. Jadi sebenarnya ilmunya sudah ada dalam diri Anda. Guru sejati itu hanya untuk membukakan hijab supaya Anda bisa lihat bahwa hal terbaik, hikmah terbaik itu udah ada dalam diri kita, Bapak Ibu. Ada dalam diri Anda. Cuman sampai Anda terhijab dari itu. Wong Anda semua ini, kita semua ini ahsani takwim. Sebaik-baik ciptaan Allah. Sudah ada dalam diri kita itu. Yang bikin malaikat disuruh sujud, Bapak Ibu. Nah, kalau sekarang nggak muncul itu kebaikan dalam diri kita, kok tidak nampak keindahan yang ada dalam diri kita, karena selama ini terhijab, tertutup. Sudah ada, cuman tertutup. Nah, tugasnya guru itu cuma menyingkapkan hijabnya. Supaya Anda mengenali, oh ini, ini yang sejati, ini yang ada dalam diri saya, inilah sebenarnya keindahan sejati. Kemarin juga dikatakan bahwa the most beautiful journey of all is the journey within. Perjalanan yang terindah dalam hidup kita adalah perjalanan menuju ke dalam diri kita. Bukan traveling kemana-mana, tapi menuju ke dalam diri kita. Nah, guru sejati itu menyingkapkan, menunjukkan jalan Anda untuk menuju keindahan yang ada dalam diri Anda itu. Jadi sudah ada. Saya nanti Ramadan kan kita bikin namanya Divine Love Initiation. Inisiasi
menanam benih cinta ilahi. Sebenarnya bukan menanam, Bapak Ibu ya. Karena benih itu udah ada dalam diri Anda. Cuman selama ini mungkin banyak orang tidak menyadari. Nah, tugas saya cuman Anda menyadari itu gitu. Cuman supaya gampang bahasanya kita bikin menanam benih cinta ilahi. Wah, sebenarnya benihnya udah ada dalam diri Anda. Tugas kita hanya untuk membuat Anda menyadari itu. Menyiapkan lahannya supaya subur, lalu benih yang sudah Anda punya itu kita pastikan benar-benar tertanam dengan baik, lalu kita jaga supaya sebelum dia cukup kuat, kita jaga dari hama-hama, dari hal-hal yang bisa mencegah kematian sebelum tumbuh ya. Jangan sampai mati sebelum bertumbuh ya. Nah, kalau udah bertumbuh, udah cukup kuat, sudah saatnya Anda mandiri. Itu ya. Ketika murid udah siap, guru akan datang. Ketika murid udah sangat siap, gurunya akan pergi. Artinya, Bapak Ibu, kalau Anda mau menemukan guru sejati, Anda harus menyiapkan diri Anda. Karena nanti kalau Anda siap, gurunya akan datang sendiri, Bu. Samsta Brisi itu konon udah mencari Rumi 15 tahun sebelumnya. Dia tahu beliau ini yang punya apa? Punya kekayaan batin yang luar biasa. Cuman bukan orang yang pintar menyampaikan. Kayak Nabi Musa. Nabi Musa itu penerima otoritas ilahi yang pertama. Cuman beliau cadel, beliau nggak bisa menyampaikan dengan baik. Makanya perlu Nabi Harun sebagai juru bicara. Lah, Syams Tabrisi ini yang punya kekayaan batin yang luar biasa, Pak Ibu. Cuman beliau seorang pengelana, beliau bukan seorang pinter ngomong. Nah, beliau dapat isyarat rohani bahwa ada murid nanti yang akan bakal jadi muridnya, yang akan menjadi juru bicara beliau gitu ya. Dan mulai beliau berkelana mencari muridnya ini. 15 tahun beliau mencari, dan begitu ketemu Rumi, langsung ketemu. Lah ini yang saya cari itu. Rumi pun begitu. Beliau seorang ulama besar, mewarisi pesantren ayahnya, menjadi rujukan di Konya, di kota Konya di Turki. Tapi hatinya masih merasa ada yang kurang. Nah, Syams Tabrisi inilah yang menguak, membuka hijab di hati beliau, sehingga sehingga akhirnya Rumi diinisiasi oleh gurunya, Syams Tabrisi, dan akhirnya Maulana Rumi inilah yang menjadi juru bicaranya, karena beliau punya kemampuan, kefasihan, menerjemahkan pengalaman ruhani menjadi kata-kata yang indah, menjadi kata-kata yang puitis yang itu dikenang sepanjang sejarah, bahkan 700 tahun setelah beliau wafat, puisi-puisi cinta ilahi Rumi ini menjadi rujukan banyak orang, bahkan non-muslim pun merujuk itu. Bahkan yang cintanya bukan cinta ilahi pun merujuk Rumi karena keindahan keindahan ungkapan cinta beliau itu. Jadi ya Bapak Ibu, Anda kalau mau ketemu guru sejati, ya siapkan diri Anda. Jadi apa namanya? Jangan anggap saya guru, saya bukan guru Anda. Saya ini cuma petugas untuk menyiapkan Anda ketemu guru sejati Anda ya. Saya cuma petugas untuk membuat semoga nanti ketemu guru sejati Anda. Jadi kalau murid siap, guru akan datang. Tapi kalau murid sudah sangat siap, guru akan pergi. Setelah digembleng, udah benar-benar siap, gurunya akan pergi ya, Pak Ibu. Guru nggak akan bikin muridnya tergantung sama dia. Nggak mau. Syams Tabrizi itu cuma 2 tahun menemani Rumi. Pertemuan pertama itu cuma kira-kira 40 hari atau 3 bulan. Setelah itu ditinggal pergi sama Rumi. Ditinggal pergi itulah beliau goyang semuanya. Kayak seorang kekasih ditinggal kekasihnya sehingga kangennya luar biasa. Kayak orang gila itu. Di fase-fase itulah Rumi apa sangat gelisah, sangat bingung gimana selama ditemani oleh gurunya
seperti dibukakan tirai hijab yang selama ini tertutup, tiba-tiba terbuka semua, tiba-tiba ditinggal. Nah, itu sampai beliau mengutus anaknya untuk mencari Samsa berisi kemana. Setahun setengah kalau saya nggak salah itu akhirnya ketemu di luar negeri, terus diminta pulang. Dibilang nanti kalau pulang dinikahkan sama Kimia. Kimia itu anaknya Rumi yang perempuan. Samsa berisi akhirnya datang, balik lagi. Begitu datang, Rumi dibilangin, "Ah, itu beliau udah ada di apa di ujung kota gitu." Langsung disambut di gerbang kota itu Bapak Ibu, dan begitu ketemu dua orang ini, mereka hanya duduk bersimpu berhadapan-hadapan dan saling memandang. Ada yang bilang 1 jam, 2 jam, cuma begitu berdua dan mereka nangis berdua. Kayak seorang kekasih yang pergi kemudian ketemu itu menangis terharu. Cuman ini kekasih ruhani ya. Jadi begitu ketemu di gerbang kota itu beliau berdua duduk bersimpuh berhadapan-hadapan mungkin sekitar setengah meter gitu. Kemudian mereka saling memandang matanya masing-masing dan mereka beruraian air mata. Gazing the beloved, memandang sang kekasih. Sebenarnya bukan memandang orang itu Bapak Ibu. Itu hanya menjadi cermin jiwa. Dan akhirnya, iya nanti semacam ini nanti kita lakukan Bapak Ibu. Di Divine Love Initiation akan melakukan seperti itu. Jadi gazing the beloved. Jadi nanti saya akan setelah kita zikir Rumi, Bapak Ibu, saya Anda kasih nama ibu Anda. Setelah itu eh, kita zikir dulu. Setelah itu baru saya akan Anda pandang mata saya memandang mata Anda. Jadi gazing the beloved. Lalu kita lakukan inisiasinya. Seperti itu nanti prosesnya. Satu-satu nanti Bapak Ibu. Walaupun online rame-rame nanti akan saya panggil satu-satu namanya. Kita panggil satu-satu. Makanya jangan banyak-banyak yang ikut. Nanti saya kelenger ya. Seperti itu. Nah, setelah itu eh, Rumi ditemani lagi sama gurunya. Gurunya tadi menikah dengan anaknya Rumi, Kimia, tapi nggak lama kemudian anaknya ini meninggal dunia. Para sejarawan bilang nggak kuat anaknya menampung apa kekayaan rohaninya Sam Stabrisi ini. Jadi banyak kalau Anda memandang matahari, mata Anda nggak kuat buta, Pak. Jadi Kimia ini kan putrinya Rumi. Maksudnya Rumi itu dinikahkan supaya Sam nggak kemana-mana lagi. Tapi nggak lama kemudian putrinya ini wafat. Jadi nggak kuat. Dan setelah itu Sam Sabrisi pergi untuk selamanya. Ketika ditinggal yang pertama kali, itu lahirlah karya-karya Rumi yang sangat sublim. Sublim itu apa? Eh, Kayak orang sedang mabuk cinta. Itu judul karyanya namanya Diwanus Sams. Jadi kalau Anda baca karya Rumi yang satu itu Diwanus Sams, Anda banyak nggak pahamnya apa itu. Karena itu omongannya orang mabuk, omongannya orang sedang dalam kondisi ekstase spiritual itu. Tapi kemudian setelah ketemu yang kedua, Rumi udah mulai waras lagi. Dan ketika ditinggal yang kedua, itu sudah mulai dewasa cintanya, udah nggak mabuk lagi. Nah, karya beliau yang lahir setelah itulah yang menjadi magnum opus masterpiece-nya Rumi, yaitu Masnawi Maknawi, buku 6 jilid itu. Saya buat terjemahannya Bapak Ibu, diambil jilid yang ketiga. Kalau Anda mau order ada di kantor, tanyain teman-teman. Jilid 1 sampai jilid 3. Karena masih diterjemahkan oleh apa namanya, oleh sahabat saya yang memang bisa menerjemahkan dari bahasa Persia. Karena aslinya bahasa Persia beliau itu apa karyanya. Ada 6 jilid, udah diterjemahkan 3 jilid. Dan terjemahan 3 jilidnya itu plek dengan aslinya. Jadi terjemahan yang nggak pakai di ubah-ubah tata letaknya, bener-bener kayak Anda baca buku kitab aslinya cuma dalam bahasa Indonesia aja. Nah itu 3 jilid. Ada di kantor,
Anda tanya ke teman-teman kantor. Saya cuma bantu jualkan karya beliau, Bapak teman saya ini. Nah, so Bapak Ibu, itu tentang guru ya. There are more fake gurus and false teachers in the world than the number of stars in the visible universe. Ada begitu banyak guru palsu dan pembimbing, Pak. Guru palsu dan pembimbing spiritual gombal ya. Di dunia ini jumlahnya melebihi jumlah bintang di langit. Don't confuse power-driven, self-centered people with true mentors. Jangan jangan bingung, jangan harus saja membedakan antara power-driven, jadi orang-orang yang ingin kekuasaan, ingin menguasai orang lain, dan ingin semua orang berpusat pada dirinya dengan guru sejati. Jangan samakan mereka ini. A genuine spiritual master will not direct your attention to himself or herself. Seorang pembimbing spiritual sejati tidak akan membuat Anda memusatkan diri Anda pada dirinya. Tidak akan bikin Anda mengkultuskan dirinya. He will not expect absolute obedience or utter admiration from you. Dia tidak mengharapkan kepatuhan absolut atau kekaguman Anda pada dia. Dia nggak butuh itu. But instead will help you to appreciate and admire your inner self. Tapi sebaliknya akan membuat Anda menghargai dan mengagumi keindahan sejati yang ada dalam diri Anda. True mentors are as transparent as glass. Seorang guru sejati itu seperti kaca yang bening. They let the light of God pass through them. Dia akan membuat cahaya cinta Tuhan memancar melewati dirinya, menembus ke relung jiwa Anda. Dia hanya semacam apa? Kaca pembesar apa itu? Di mana cahaya ilahi itu masuk melewati kaca pembesar itu, dia akan membuat itu dari senter masuk ke dalam relung jiwa Anda. Maka latihan nomor 13, siapakah orang yang Anda anggap guru? Atau sering Anda dengar ceramah dan tulisannya? Apakah dia selama ini membawa Anda fokus pada dirinya sendiri? Seperti artis Korea yang membuat para fans terobsesi dengannya. Ini guru apa artis Korea, Pak Ibu? Atau K-pop? Kok pingin semua orang mengagumi dia? Kalau seperti itu, Bapak Ibu tinggalkan. Ya, tinggalkan. Beliau bukan guru, dia artis K-pop ya. Ataukah dia membuat Anda saat memandang atau mengingatnya, malah justru seakan Anda melihat kaca, menembus kejernihan hatinya, hingga menyebabkan Anda terobsesi dengan Sang Maha Cinta. Intinya adalah jauh yang pertama, temukan yang kedua. Nah, itu PR Anda, Pak Ibu ya. Itu cara nyeleksinya ya. Cara nyeleksi guru begitu. Kalau dia hanya membuat Anda terkagum sama beliau, fokusnya di dia. Kalau Anda mungkin harus patuh penuh dengan dia, nah ini bukan guru, ini artis K-pop ya Bapak Ibu. Guru sejati tidak akan membuat Anda mengkultuskan dia. Dia hanya ingin melihat Anda memandang keindahan yang ada dalam diri Anda sendiri, yaitu membantu Anda menemukan cinta Sang Maha Cinta. Jalan ke-14. Merangkul perubahan. Jangan menolak perubahan yang datang pada kita. Izinkanlah siang dan malam, miskin dan kaya, sakit dan sehat, ataupun susah dan senang, untuk datang dan pergi silih berganti. Jangan gentar hanya karena kondisi hidup Anda terbolak-balik. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang kaya, kadang bangkrut.
Kadang jatuh cinta, kadang berpisah, patah hati, kadang sehat, kadang sakit, gabi kushi, gabi gam, kata orang India. Gitu. Sometimes bad, sometimes good, rangkullah semuanya. Karena bagaimana Anda tahu bahwa di atas atau yang enak itu lebih baik daripada di bawah yang tidak enak? Bagaimana Anda tahu bahwa sakit itu jelek dibanding sehat? Bagaimana tahu bahwa bangkrut itu lebih jelek dibanding kaya? Bagaimana Anda tahu patah hati itu lebih jelek dibanding jatuh cinta? We never know, sahabat. Kita nggak pernah tahu mana yang lebih baik. Kalau yang lebih enak mungkin jelas ya, bahwa sehat, kaya, jatuh cinta itu lebih enak. Tapi mana yang lebih baik? Belum tentu, Bapak Ibu, yang enak itu lebih baik. Kadang-kadang patah hati itu lebih baik dibanding jatuh cinta, karena dengan patah hatilah kita belajar untuk menghargai kehadiran orang yang kita cintai. Kadang-kadang bangkrut lebih baik daripada kaya, karena dengan bangkrut orang jadi belajar untuk rendah hati. Ketika kaya raya jumawa merasa orang nggak butuh sama orang, merendahkan orang lain, begitu bangkrut baru dipaksa rendah hati. Kadang sakit lebih baik dibanding sehat. Nah, dengan sakit orang jadi gugur dosanya, jadi berhenti maksiatnya, jadi merasa dirinya ini butuh sama Allah. Maka Bapak Ibu, rangkullah semuanya. Bahwa sehat, kaya, bahagia, itu pasti lebih enak. Ya, semua sepakat demikian. Tapi apakah berbagai kenyamanan itu memang lebih baik demi kepentingan dunia akhirat Anda? Hanya Tuhan yang tahu. Karena itu Bapak Ibu, berprasangka baiklah pada Allah, nikmatilah semuanya, rangkullah semuanya. Yang enak maupun yang nggak enak. Try to not resist the changes. Cobalah jangan mencegah perubahan. Jangan enggan untuk berubah. Jangan lari dari perubahan which come your way yang datang pada Anda. Jangan jangan dicegah perubahan yang datang pada Anda. Instead, sebaliknya, let life live through you. Biarkanlah kehidupan ini mengalir dalam diri Anda. And do not worry that your life is turning upside down. Jangan takut, jangan khawatir kalau hidup Anda sedang terbolak-balik. Awalnya di atas, tiba-tiba di bawah, awalnya sehat, tiba-tiba sakit, awalnya berkuasa, tiba-tiba harus turun tahta, selesai jabatannya, tidak apa-apa, normal, kehidupan harus kayak begitu. Ada saatnya bertumbuh, ada saatnya gugur, ada saatnya lahir, ada saatnya mati. Lah Anda nggak mau turun itu, apa nggak mau mati? Semua ada waktunya, Bapak Ibu ya. How do you know that the side you are used to is better than the one to come? Bagaimana Anda tahu posisi yang Anda udah akrab sebelumnya itu lebih baik dibanding posisi hidup yang akan datang? You never know. Ya, apapun yang datang Bapak Ibu, Alhamdulillah, syukuri. Semua episode kehidupan itu penting untuk kita jalani. Tidak apa-apa. Ya. Saya baca dulu ini. Ibu Cumaya, matur nuwun sangat Gusti, kau datangkan petugas yang mempersiapkan mengenal cintamu. Matur nuwun sangat Gusti hari ini atas hidangan hari ini. Memenuhi ruang hatiku. Jazakumullah khairan. Amin. Alhamdulillah. Iya, saya cuma petugas, Bapak Ibu. Saya bukan guru. Saya petugas. Petugas TU. Pak, apakah mesti dilakukan talqin atau inisiasi dalam mencapai cinta ilahi? Nggak harus, Bapak Ibu. Nggak harus. Nggak ada yang harus, Bapak Ibu. Yang wajib cuma sholat, puasa, zakat, haji. Nggak ada yang harus. Cuman ini mudah-mudahan membantu itu aja. Cuman mudah-mudahan membantu. Karena benihnya udah ada dalam diri Anda. Ya. Tugas saya cuma bantu Anda aja.
supaya lahannya subur, benihnya siap ditanam, hijab-hijabnya terbuka. Saya tuh bantu supaya tumbuh dengan baik sebelum akhirnya ya ditinggal. Ya Anda harus mandiri setelah itu. Apakah harus? Enggak ada keharusan. Jadi acara kita di Well of Initiation itu apa Ibu? Saya berharap nggak banyak-banyak. Jangan banyak-banyak, saya yang kelenger apa Ibu. Kalau training yang lain yang banyak saya seneng. DLI saya agak dilema ini kalau banyak. Latihan 14. Jadilah a man or woman for all season. Jadilah manusia segala musim. Dalam situasi hidup bagaimanapun tetap memberikan yang terbaik dan ikhlas berbahagia apapun kondisinya. Mau musim dingin, musim panas, musim semi, musim gugur, tetap berusaha jadi yang terbaik. Mau musim kaya, musim miskin, musim jatuh cinta, musim patah hati, musim sehat, musim sakit, itu kan dipergilirkan ya. Namanya musim kan giliran aja. Apapun kondisinya tetap ikhlas dan berbahagia. Toh semua ini akan berlalu. Anda bahagia pun nggak selamanya, Bapak Ibu. Anda menderita nggak selamanya. Minimal dibatasi kematian. Anda berkuasa nggak akan selamanya. Anda sedang terdolimi nggak akan selamanya. Ini pun akan berlalu. Anda sakit nggak selamanya, Anda sehat nggak selamanya, Anda kaya nggak selamanya, Anda miskin nggak selamanya. Ini pun akan berlalu. Minimal dibatasi sama kematian. Why bother? Terus ngapain Anda kok meribut sama itu ya? Ya. Kenapa kok Anda berisik? Waduh, saya sakit, saya miskin, saya nggak punya uang, saya utang banyak. Shh, ini akan berlalu. Sebaliknya, kenapa Anda jumawa? Wah, kaya raya, wah, baru beli mobil bagus. Wah, saya hebat, berkuasa. Shh, itu akan berlalu. Jadi jangan berisik. Udah, apapun kondisinya, nikmati, syukuri, lakukan yang terbaik. Yang ridho, yang ikhlas. Apapun kondisinya. Mawas diri. Ini nggak akan selamanya. Toh akhirnya kita akan mati. Yang kaya ya mati, yang miskin mati. Yang sehat, badannya bagus, six pack ya mati. Yang sakit pun akan mati juga. Jadi jangan dibikin gawat, Bapak Ibu ya. Biasa aja. Toh semua ini pun akan berlalu. Kita pun akan sirna, diganti oleh generasi berikutnya. Karena hanya Dia yang abadi. Hanya Allah yang abadi. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala hal yang selain Allah ini pasti fana, mati, hilang, sirna. Termasuk saya dan Anda. Dan yang abadi hanyalah wajah Tuhanmu yang maha agung dan maha perkasa. Ya, jadi apa Ibu, jangan jangan ribet. Ini pun akan berlalu. Jalani semuanya. Semua episode hidup kita itu indah. Anda nonton film, Bapak Ibu, nonton film drakor misalnya, atau film action, atau film Korea, film India. Anda kepingin jagoannya itu enak terus gitu. Lahir sehat walafiat dari keluarga kaya, remaja dimanja, gede kaya raya, mati mau surga gitu. Anda lihat film kayak gitu itu seneng nggak? Begitu jagoannya dateng, nggak ada masalah apapun, nggak ada konflik dengan siapapun. Tapi pokoknya dia baik aja, enak, jatuh cinta terus nggak ada masalah apapun. Tiba-tiba mati. Kira-kira enak nggak? Film apa lagi gitu kan? Apa itu? Film yang bagus kan yang ada naik turunnya ya. Iya, drakor yang bikin orang termehek-mehek, nangis-nangis sampai kecanduan itu kan, wah jatuh cinta gitu kan. Kemudian patah hati, ditinggal, salah paham, cemburu, wah jatuh bangun, akhirnya ketemu lagi happy ending gitu kan. Film action yang bagus kan kalau jagoannya punya musuh yang hebat apa itu? Iya toh.
Batman jadi bagus kalau punya Joker. Iya toh? Avenger jadi bagus kalau ada Thanos. Loh kalau musuhnya itu anak kecil kemudian dia menang, apa bagusnya? Kan bagus itu kalau jagoannya ngadapin musuh yang luar biasa hebat, terus dia jatuh berkali-kali, lalu hampir mati, terus menang. Nah itu, iya tak Pak? Nah film hidup kita pun harus kayak begitu. Ada jatuh bangunnya. Nah kalau semua lancar jaya semuanya mati masuk surga, Anda nanti bingung di surga. Ditanya sama cucu Anda mungkin kakek nenek kok sukses seperti ini gimana? Lah nggak tahu cuk, kayaknya hidup kakek ini lancar jaya semuanya. Sampai tua begini nggak ada masalah apapun. Cucunya bingung, apa yang saya pelajari dari kakek saya ini nggak ada. Di surga nanti kan tiap Jumat katanya kita ke pasar untuk saling bercerita kondisi masing-masing. Lalu ketemu orang di sana, Anda kok bisa masuk surga? Bagaimana ceritanya? Nggak tahu saya. Semua lancar jaya, tiba-tiba kecemplung surga aja. Gitu. Nggak ada yang menarik apa itu. Cerita nabi-nabi itu layak diceritakan di Quran karena mereka semua, beliau semua itu mengalami tantangan hidup. Kalau kok lancar jaya semuanya, apa yang ceritain? Ya, Mbak Ebi, ya. Jadi rangkul lah semuanya. Jangan takut ngadapin naik turunnya kehidupan. Pak Faiz, jika sudah DLI, gimana cara merawatnya biar tumbuh subur? Lah ini kita mengkaji ini. Nanti setelah DLI kayaknya ini pun juga belum habis ya Pak Ibu. Jadi masih akan saya teruskan sampai setelah hari raya sampai 70 hatam. Ya cara merawatnya Anda harus terus belajar, Anda harus terus latihan, mengingat kembali apa yang diajarkan ini ketika oh iya saya ngapain saya stres wong wong ini akan berlalu gitu kan. Kalau Anda merasa tiba-tiba ya Anda ingat ajaran-ajaran yang kita sampaikan di sini supaya ingat kembali ke jalan yang benar ketika sedang lupa. Gitu. Setelah DLI nggak langsung saya lepas nanti kita hatamkan dulu ini 70 jalan cinta. Semoga menjadi apa pelajaran kita semua. Rekamannya saya kasihkan pada Anda juga supaya nanti kalau Anda lupa Anda bisa dengar lagi. Gitu. Siapa tahu nanti Anda setelah itu saya mati ya Bapak Ibu Anda bisa apa bisa lihat lagi mudah-mudahan bisa ngasih tambahan pelajaran lagi. Alhamdulillah semoga saya bisa mengikuti ini dan istiqomah bisa menemui cinta ilahi. Amin, amin. Wah, saya dapat kesempatan memandang Bapak. Loh, bukan memandang saya, Bu, poinnya ya. Saya nggak mau dipandang. Saya kayak gini nih modelnya. Nggak ada yang, Pak, ya ada yang istimewa biasa. Bu Nur. Nanti GLI itu online, Bapak Ibu ya. Jadi ketemunya online begini. Kita melakukannya juga online, satu-satu. Masya Allah, pas banget. Jadi ketika DLI, Anda akan satu-satu dengan saya, Anda kita spotlight, Anda lihat saya lihat Anda, tapi yang dilihat bukan orangnya, tapi di kedalaman mata masing-masing hanya sebagai cermin jiwa, lalu baru kemudian kita masukkan inisiasinya. Alhamdulillah pas banget saya sedang fase gugur, surrender. Ya, jadi terima semuanya. Apapun yang hadir diizinkan hadir saja ya Pak. Ya, jangan dipaksa pergi. Ya, jangan dipaksa datang, jangan dipaksa pergi. Seperti Anda itu pemilik losmen ya. Tamu yang datang terima dengan baik siapapun mereka. Ketika dia pergi pun jangan digandoli. Seperti tukang parkir lah Pak Ibu. Yang mau parkir, persilakan parkir, ditata yang rapi. Mau pergi ya jangan ditangisi, wong. Bukan mobil Anda. Ya, ada Pak Ibu. Ya, nggak seru Pak, hambar Pak, bosen Pak. Ya kan Anda nonton film aja kalau baik terus Anda jadi ini opo film ini. Kan harus ada dramanya, Pak. Harus ada apa actionnya. Nama juga action, harus ada naik turunnya. Sempat kalah dulu, hampir mati, hampir putus asa, bangkit, menang gitu kan semua cerita kayak gitu. Jadi Anda aja nonton film pengen kayak gitu, tapi hidup Anda kayak gitu nggak mau.
Pengennya lancar jaya semuanya. Makanya kadang dipaksa sama Allah. Kalau ditawari dulu nggak ada yang mau Bapak Ibu. Makanya langsung aja sama Allah dibanting langsung. Nah kalau lagi dibanting, jangan komplain ya. Jalani episodenya dengan baik. Ya Pak harus naik turun emosinya dan kita belajar bijak menyikapinya. Yes, kayaknya DLI ini jalan banget ya Pak. Saya no comment ya. Supaya jangan banyak-banyak. Udah banyak yang daftar saya. Nanti saya kelenger Pak Ibu. Ini yang lain aja yang banyak nggak apa-apa. DLI sedikit aja. Dan banyak-banyak. Kalau saya maunya hidup enak terus Pak. Yang penting tidak ditempiling malaikat. Hahaha. Iya, syukurlah kalau bisa begitu. Alhamdulillah Pak. Nah, cuman jangan komplain ketika benar-benar terjadi. Santai aja, Baby ya. Ya kita semua pinginnya enak terus ya. Ya, kalau Allah memandang kita memang begitu udah bagus ya, alhamdulillah. Ya. Cuma kalau kadang ditempelin sama malaikat, kita harus jatuh. Ya harus diterima, Bapak Ibu. Karena semakin kita komplain, semakin sakit nanti. Semakin nggak terima, semakin menderita nanti. Biarlah Allah sendiri yang ngukur. Kita sebaiknya jatuh dulu baru bangkit atau gimana, terserah dia. Kita ini hamba, Bu. Jangan ikut ngatur. Kita ini hamba, dia Tuhannya. Sudah, ikut aja. Kayak Nabi Ismail menyerahkan lehernya untuk disembelih. Mau dibawa kemana saya ikut ya Allah. Dijadikan apapun saya manut. Disuruh apapun saya nurut. Dikasih apapun enak nggak enak saya alhamdulillah. Wong saya ini hamba engkau Tuhannya. Masa saya mau ngatur. Masa saya mau komplain. Saya ngikut. Gitu. Itu namanya beautiful surrender. Tawakal tu ala Allah. Kepasrahan yang indah. Pasrah sepenuh cinta. Masya Allah semoga ilmu jadi amal jariah. Afaiz amin amin. Amin amin. Semoga Allah ridho. Apa DLI, Divine Love Initiation, menanam benih cinta ilahi. Nah, itu sudah dijawab sama Pak Sulaiman. Terima kasih buku barunya Pak Faiz. Barakallah, amin. Sama-sama, Bu. Dibanding nggak boleh komen. Maksudnya hidup gitu-gitu aja. Tapi kita sering lupa dan berlebihan menanggapinya. Ya, hidup gitu. That is life. DLI itu program kita, Pak. Nanti Divine Love Initiation, menanam benih cinta ilahi. Itu program yang kita adakan nanti di akhir Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan. Kita akan kaji lebih dalam lagi. Ini persiapannya. Bahas buku itu persiapannya, menyiapkan lahannya. Nanti di bulan Ramadan 10 hari terakhir, kita lakukan itu. Prosesnya akan kita lakukan. Ya, tujuannya itu aja, menanam benih cinta ilahi. Malam, malam setelah terawih, setengah 9, di, di hari-hari ganjil, menemani Anda untuk Lailatul Qadar mudah-mudahan. Nah, disitulah nanti kita lakukan ini. Saya minta nama ibu Anda dan nama Anda, lalu satu persatu Anda nanti di Zoom kayak gini ini, Anda lihat mata saya lihat mata Anda, kita zikir rumi dulu, setelah itu di terakhir nanti Anda akan berzikir Allahu, disitulah nanti akan saya masukkan mudah-mudahan benihnya, mata ke mata Anda. Seperti Maura Rumi ketemu gurunya di gerbang kota itu, mereka duduk bersimpuh berdua, saling memandang, bukan memandang orangnya Bapak Ibu, memandang di kedalaman mata masing-masing, disitulah kita ditransfer, apa istilah ditransfer ya, energi cintanya. Mudah-mudahan, ya saya menistighfar, saya nggak tahu akan tumbuh apa tidak di dalam hati Anda. Saya hanya menjalankan perintahnya guru. Saya cuma petugas, Bapak Ibu. Sebenarnya berat bagi saya. Sebaiknya tidak ada yang tidak banyak orang. Tapi gimana? Perintahnya guru kayak gitu saya jalani. Makanya saran saya, Anda ikut aja training-training yang lain. Ya, yang banyak. Yang di LI, semoga jangan banyak-banyak. Nanti saya yang kelenger, Bapak Ibu ya. Karena setelah itu, ya, ya susah saya ngomongnya. Berat, Bapak Ibu.
Yang kemarin-kemarin itu malam saya kelihatan wajah-wajah Anda. Terus jadi apa? Dalam kondisi setengah sadar, setengah nggak sadar, saya berdoa yang itu doa yang saya takut. Saya sendiri takut apa itu? Seperti doanya guru saya ketika menginisiasi saya. Ya Allah, jika ada dosa-dosanya murid saya ini Ahmad Faiz Zainuddin dan ada balak-balak yang mau kuturunkan pada dia, kasihkan saya aja semua. Itu doanya guru saya itu. Bersihkan dia ya Allah. Bersihkan dia. Sambutlah dengan cintamu. Wis balak-balaknya kasihkan saya. Dosa-dosa yang nerakanya kasihkan saya. Surga saya kasihkan dia. Saya nggak butuh surga. Saya hanya butuh cintamu dan ridhomu ya Allah. Kasihan ya Allah dia. Itu. Makanya kalau guru itu, waduh, bebannya berat. Nanggung dunia akhirat. Makanya saya belum berani, saya nggak berani. Saya jadi petugas saja. Yang nanggung guru-guru saya. Jadi gitu Bapak Ibu. Ya, jadi makanya jangan banyak-banyak orangnya ya. Dikit aja. Ya karena diperintahkan. Ya dulu saya juga diminta di luar Ramadan, tapi aduh saya berat, saya Ramadan aja wis setahun sekali aja. Saya nggak berani sering-sering, nanti saya kelenger apa Ibu. Karena setelah itu kelenger saya, Bu. Lah doanya kayak gitu gimana? Waduh, saya kayak orang gila 2 bulan. Kalau guru saya waktu itu badannya sakit semua, berak darah. Dosamu apa aja, Gus? Gitu. Aku 3 hari berak darah, badanku remek semua. Makanya ditinggal sendirian, beliau turun. Kira sakit di bawah. Saya tinggal sendirian di atas gunung itu. Begitu Bapak Ibu ya DLI itu seperti itu nanti. Dan kita lakukan di 10 hari terakhir Ramadan. Jadi malam-malam ganjil di Lailatul Qadar mudah-mudahan. Ya, mohon jangan banyak-banyak. Lah Pak, Mas, kalau jangan banyak-banyak kenapa dipromosikan lah? Saya ini jalani perintah. Cuman harapan saya jangan banyak-banyak. Yang banyak ini yang lain aja, yang DLI dikit-dikit aja. Supaya saya nggak repot apa. Nanggung orang ini nggak gampang. Katanya guru saya, kamu kalau mencari cintanya Allah harus siap nanggung balaknya umat. Dulu saya pikir apa sih nanggung balaknya umat, saya nggak paham, Bu. Sekarang saya paham. Harus bersedia menderita demi kebahagiaannya orang lain. Harus bersedia merasakan sakit demi kebahagiaan orang lain. Nabi itu kayak begitu, kata beliau. Nah, kalau pikir jadi Nabi itu enak-enak, enggak. Ditimbukin batu di Taif, didoakan orangnya. Loh yang melukai beliau timpukin batu didoakan. Ya Allah, mereka cuma nggak paham. Tolong jangan timpakan azab ke mereka, ya Allah. Turunkanlah rahmatmu, kasih sayangmu, cintamu. Wes, nggak apa-apa. Saya terluka kayak gini, nggak apa-apa ya Allah. Kalau bagi saya, jangankan sakit seperti ini. Saya mati pun nggak apa-apa. Asal engkau ridho. Asal bukan engkau yang marah, ya Allah, saya nggak masalah. Fa'ilam takun alayya ghadabun fala ubali. Asal yang marah bukan engkau, ya Allah. Aku rapopo, saya nggak masalah. Nggak paten saya. Mau dilempari batu, dibenci orang lain, difitnah, nggak masalah. Itu, kalau kamu mau dapat cintanya Allah harus niru akhlaknya Nabi, kata beliau begitu. Rela menanggung balanya umat demi kebahagiaan umatnya Rasulullah. Begitu perintahnya, Bu, sebelum guru saya yang satu ini wafat. Tapi mohon jangan banyak-banyak ya. Ini orangnya 300, kalau ikut semua repot saya, Bapak Ibu. Ya, ya Bapak Ibu. Begitu. Ada lagi.
Pak, menurut Bapak apa jalan cinta itu harus dengan penderitaan dan luka? Bisakah dengan jalan ini, dengan jalan lain seperti pengetahuan, contoh yang dilihat atau dengan dan sebagainya? Bisa, Bu Nadia. Jalan cinta itu bisa saja lewat jalur syukur. Jadi ada orang ini, Bu, ya, menempuh jalan cintanya Allah ini ada lewat jalur sabar, jalur syukur. Yang jalur sabar ini kayak Nabi Ayub itu, Bapak Ibu ya. Banyak penderitaannya ya, sakit, ditinggal istri, diusir dari kampung, bangkrut, anaknya mati semua. Ini jalannya Nabi Ayub. Ada jalan Nabi Sulaiman, jalan syukur, wah enak terus itu. Istrinya cantik gitu kan. Tapi kita nggak bisa milih itu masalahnya, Bu. Yang sering terjadi dua-duanya. Dipergilirkan, kadang sabar, kadang syukur. Kadang niru Nabi Ayub, kadang niru Nabi Sulaiman. Lah sebagai pecinta, kita nggak rewel. Mau dikasih yang mana kita jalani. Tapi seringkali apa ya Bu? Nah ini kabar bahagianya. Di jalan cinta ada jadi nggak masalah lagi. Mau jadi kayak Nabi Ayub ya Alhamdulillah. Jadi Nabi Sulaiman ya Alhamdulillah. Nabi Sulaiman dikasih semua kenikmatan ya. Beliau bilang, Hada min fadli Rabbi. Liyabluwani ashkuru am akfur. Wa man syakara fa innahu yashkuru nafsi. Wa man kafara fa inna Rabbi ghaniyyun karim. Gitu kan Nabi Sulaiman. Wah ini memang nikmat dari Tuhanku. Tapi Nabi Ayub pun juga bilang Alhamdulillah. Sampai malaikatnya ini bingung. Nabi Anda ini apa-apaan? Ujiannya Allah kan udah ugal-ugalan ini. Punya harta bangkrut, punya anak mati semua. Awalnya sehat jadi sakit, udah sakit diusir dari kampung, nggak dikasih hari malah diusir. Udah gitu istri nggak kuat minta cerai lagi. Lengkap sudah udah. Tapi Nabi Ayub bilang Alhamdulillah, Alhamdulillah. Anda ini apa-apaan Nabi? Kita para malaikat udah baris di langit siap amin mendoakan Anda, mengaminkan doa Anda. Tapi Anda kenapa nggak berdoa? Dan Tuhan pun udah bilang, Ayub asal berdoa, tak kasih double dari sebelumnya. Tapi Nabi Ayub bilang, malaikat, Anda jangan salah paham. Saya ini nggak susah. Saya ini seneng. Dikasih apapun sama Allah, saya seneng. Saya nggak lihat apa pemberiannya. Saya lihat siapa yang ngasih. Mau kaya, mau miskin. Mau istri setia mendampingi saya atau minta pisah dari saya. Mau anak sehat, mau anak mati. Mau orang-orang kampung suka atau orang-orang ngusir. Saya nggak masalah. Saya Alhamdulillah. Asal bukan Allah yang meninggalkan saya. Jadi jangan salah paham, Nabi Ayub maupun Nabi Sulaiman sama-sama bahagianya. Padahal yang satu kaya raya, satunya jatuh miskin. Nabi Isa sepanjang hidupnya miskin, Bapak Ibu. Tapi nggak kurang bahagianya dibanding Nabi Sulaiman. Nah itulah Bapak Ibu ya, di jalan cinta, kadang Anda lewat jalur syukur, kadang harus lewat jalur sabar. Seringkali dua-duanya dipergilirkan sama Allah. Tapi kabar baiknya di jalur cinta, apapun kondisi kita, kita bahagia. Karena kita tidak melihat pemberiannya, kita melihat siapa yang memberi. Ya, Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa milih soalnya. Eh, enak kalau cuma lewat jalur syukur ya. Tapi biasanya ya diuji dulu sama Allah. Ya harus diterima semuanya. Saya sementara dibanting-banting, diremuk-remuk, hati terluka, dijauhi orang tersayang, tapi Allah izinkan ikut Zoom ini langsung saya plong dan damai. Terima kasih Pak Faiz, semoga bisa ikut di LI. Ibu cinta ya, Alhamdulillah. Silakan Ibu. Bagaimana Pak Faiz buku Secret of Divine Love karya A. Helwa? Saya belum baca, mungkin bagus. Dari judulnya kok bagus. Rahasia Cinta Ilahi. Saya belum baca, Bu, jadi nggak bisa ngasih komentar. Dari judulnya kok saya tertarik. Bagus kayaknya. Apakah setiap jiwa itu harus jatuh yang dalam dulu baru cinta itu dihadirkan Pak Faiz? Tidak harus Pak Tokan. Tidak harus dibanting-banting dulu. Itu yang lewat jalur sabar. Saya ngomong ke Pak Jamil ya gini, Pak Jamil Azaini. Mas, saya ambil jalur syukur aja, Mas. Oh iya, bagus Pak Jamil. Kalau bisa semua orang pengen lewat jalur syukur, tapi masa kita nggak bisa milih, Pak. Yang itu jadi dipergilirkan sama Allah.
Karena kalau orang lewat jalur enak terus juga nanti lupa diri, lewat jalur susah terus nanti nggak kuat. Jadi seringkali sama Allah dipergilirkan. Kadang enak, kadang nggak enak. Boleh dijawab ya. Apakah DLI sama dengan abundance beda, Bu? Abundance itu urusannya uang. Uang sama spiritual ya. Tapi nggak ada inisiasinya. Tiap pagi kalau dia. Tiap pagi jam setengah 6. Tanggal 1 sampai 28 Maret. Kalau DLI itu malam. Dan cuman malam-malam terakhir Ramadan. Malam-malam ganjil Ramadan. Tergantung jumlah orangnya. Kalau orangnya nggak banyak, cukup malam-malam ganjil Ramadan. Tapi kalau banyak, termasuk malam genapnya pun saya harus adakan. Karena kalau terlalu banyak ya nggak kuat nanti saya. Saya selalu Pak Faiz, amin. Bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Ibu membimbing guru kami. Udah saya bilang, saya bukan guru Bapak Ibu, saya petugas. Jangan panggil saya guru, nanti saya nanggung repot Bapak Ibu ya. Aduh, ya Allah. Jadi guru repot Bapak Ibu. Saya cuman petugas yang menemani Anda. Kenapa harus pakai nama ibu? Kalau nggak punya ibu bagaimana? Atau nggak tahu nama ibu kandung? Oh, ya mesti punya. Kalau nggak punya ibu, ya dari siapa? Kalau nggak ada nama, kalau bener-bener Anda nggak tahu ya nggak apa-apa. Tapi kalau tahu, jangan pura-pura nggak tahu gara-gara benci ya. Gini, guru saya bilang filosofinya. Kenapa nggak nama ayah? Karena kalau nama ayah itu belum tentu. Walaupun naudzubillah min dzalik apa ibu ya. Tapi kalau ibu itu pasti. Ya, atau kadang-kadang ini anaknya siapa? Ya, insya Allah anaknya ayah gitu ya. Tapi kan ada kemungkinan naudzubillah min dzalik bukan. Tapi kalau ibu itu kan pasti apa? Asal bukan anak angkat ya. Itu aja filosofinya. Kalau guru saya begitu. Saya cuma meneruskan, saya kan meneruskan dari guru saya, Pak Ibu. Saya ini nggak tahu, nggak banyak tanya kalau sebagai murid. Jadi ya ngomongnya begitu ya saya ikut. Tapi ya kita nggak boleh curiga, jangan-jangan bukan ayah saya, bukan Bapak Ibu ya, bukan untuk itu Bapak Ibu. Tapi memang yang pasti itu ibu. Kalau ibu itu kan yang melahirkan, ya, seperti anaknya. Kalau ayah itu yang ikut kontribusi gitu kan. Pak Mungtir, kemarin nggak sempat ketemu kita Pak, mohon maaf. Bu Is, saya masih kesulitan memahami setiap kejadian yang datang dalam hidup saya. Nggak perlu dipahami, Bu. Yang penting berprasangka baik sama Allah. Apapun yang berikan sama Allah, ini pasti baik. Enak, nggak enak, pasti baik. Wis modal itu aja. Modal lugu aja, Bu. Dulu guru saya, satu alasannya kenapa manggil saya muridin apa? Dia bilang, soalnya kamu ini lugu. Kata dia. Kamu ini lugu. Nggak banyak tanya, nggak banyak. Padahal kamu ini kan sekolah di Harvard, sekolah di luar negeri, mestinya sangat kritis. Saya begitu masuk jalan spiritual, nggak banyak komplain, nggak banyak kritis, nggak banyak tanya, ikut aja. Aku seneng sama kamu ini. Guru saya bilang gitu. Kami lugu soalnya. Sementara ada murid-murid yang lain ini, sekolahnya aja biasa saja, tapi pertanyaannya banyak. Ya dijawab sih, tapi ya guru kadang-kadang, kamu ini nggak percaya sama aku, tak gitu nanti. Saya tuh baru pulang dari Harvard, Bu, waktu itu. Mestinya kan sangat kritis, sangat logis gitu. Tapi begitu saya masuk jalan spiritual, saya, nggih, nggih, Beb, samina wa ta'na, begitu saya. Sam'an wa ta'atan. Justru nyemplung sumur apa itu. Saya kalau udah berguru begitu. Saya, kamu sini, nggih, Beb. Nanti saya tinggal ya, iya, Beb. Saya nggak banyak tanya, Beb, kalau sama guru saya. Tapi saya paham, ya, kalau ada orang banyak tanya, saya nggak masalah. Kalau Anda sama saya nggak masalah. Kan saya bukan guru Anda, Bapak Ibu. Saya cuma teman Anda. Jadi Anda boleh tanya apapun, boleh mengkritisi, boleh nggak cocok, boleh nggak sepaham, boleh. Saya bukan guru Anda kok. Saya cuma teman seperjalanan. Jadi kalau saya dulu berguru sama Habib terus, nggak banyak tanya. Dan jadi nggak perlu paham. Yang penting berprasangka baik. Gitu, Bu, ya. Sama Allah itu. Ya Allah, saya banyak dosa, Pak. Lah, bagus, ya.
Orang yang merasa dirinya banyak dosa berarti orang baik. Kalau orang yang merasa dirinya tidak berdosa, nah ini kayak iblis nanti apa ibu merasa hebat. Bagus bu, teruskan merasa banyak dosa. Memandang seperti kegiatan dan tendensi kesalahan begitu ya Pak. Saya nggak tahu kegiatan apa itu. Yang penting nggak gitu caranya ya. Saya minta nama ibu Anda malam sebelumnya. Lalu setelah itu satu persatu kita akan zikir rumi dulu. Habis zikir rumi, lalu di akhir zikir rumi Anda akan bilang Allahu Allahu. Lalu Anda pandang mata saya pandang mata Anda, bukan wajah saya, pandang mata saya, Anda pandang saya pandang mata Anda. Lalu saya hanya akan sebutkan nama Anda dan nama ibu Anda, terus saya baca Fatihah, kemudian saya juga akan lakukan itu Allahu gitu. Seperti itu proses menanamnya. Nggak ada yang aneh, Bu, nggak ada yang apa yang aneh-aneh nggak ada. Cuman gitu aja. Setelah itu silakan Anda pelihara benih itu mudah-mudahan tumbuh terus menjadi cinta ilahi ya. Tapi jangan bablas ya, nanti cepat pedot nyawanya kalau terlalu digas terus cintanya, kangennya sama Allah nanti nggak kuat badannya. Dilepas beneran bablas ruhnya nanti. Jangan banyak, biasanya malah banyak, Pak. Jadi sembuh, mudah-mudahan aja. Mudah-mudahan selamat semua ya. Mudah-mudahan selamat semua. Termasuk saya, mudah-mudahan selamat, Bapak Ibu. Masya Allah merinding. Masya Allah semoga merahmati Bapak Isan guru-guru Bapak, juga semua tim Bapak. Amin, amin. Masya Allah, Masya Allah. Kalau sampai menanggung banyak balanya, saya nggak jadi ikut deh Pak, biar yang lain aja. Bu Nur, iya, iya Bu, bagus. Jangan ikut Bu. Maafkan saya Pak Faiz, saya sudah ikut daily tapi belum pantas, masih sering maksiat dan kurang mengupgrade diri jadi lebih baik. Doakan saya terus Pak, Alhamdulillah Pak Muntir. Ya tidak apa-apa Pak, kita juga banyak maksiatnya, kita juga banyak dosanya, sama saja kita. Jadi ya, ayo kita bareng-bareng semoga Allah merahmati. Bapak Ibu kalau Allah itu nimbang bener amal kita, nggak ada yang selamat Bu kita ini. Bahkan pun Allah pun bilang ke Nabi Muhammad ini, nggak ada yang bisa masuk surga kecuali dengan rahmatku. Nabi benar, termasuk saya ya Allah, termasuk kamu. Katanya begitu. Nabi loh ini, apalagi kita yang rembes-rembes ini ya, Pak Ibu. Jadi kita semua ini nggak ada yang layak, Bu. Nggak ada yang layak kita ini. Kita ini rembes semua, kita ini ahli maksiat semua. Kalaupun bukan maksiat lahir, maksiat batin. Jadi pelihara terus Pak Muntir bahwa kita dosanya banyak. Bener itu. Makanya kita istighfar terus, Pak. Termasuk saya, Pak Ibu. Termasuk saya juga dosanya banyak. Ya. Makanya ya istighfar terus. Makanya kita istighfar terus. Kita mawas diri terus. Makanya saya itu nggak tega mau minta surga sama Allah. Model kayak gini kok minta surga aneh-aneh. Makanya kalau nanti dikasih neraka ya, saya mudah-mudahan ridho ya. Ya gimana emang dosanya banyak. Kok mau lari? Ya saya ya Allah kalau emang kasih neraka ya, saya emang udah sepantasnya. Dosanya banyak. Mau surga malah nggak pantas. Tapi mau neraka, mau surga terserah engkau ya Allah. Yang penting saya ini mudah-mudahan kau ridhoi. Yes, gitu. Mending digebukin tapi ketemu sama engkau daripada di surga tapi nggak ketemu sama engkau ya Allah. Buat apa? Buat apa surga kalau nggak ketemu sama pemiliknya? Ya, kemudian digebukin di neraka tapi ketemu sama Allah gitu. Tapi kan ya nggak mungkin lah Bapak ketemu sama Allah di neraka ya kan. Jadi gitu aja Pak Ibu ya. Jadi Bu Nur pun jangan takut Bu, jangan takut. Apa nanggung balanya. Yes, nggak apa-apa. Saya ikhlas ridho mudah-mudahan Allah merahmati kita semua Bapak Ibu ya. Ya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya mudah-mudahan ikut DLI. Mudah-mudahan jangan ikut. Saya mau tahu dosa saya sendiri, Pak. Jangan ditimbangkan pada guru atau siapapun. Allah Maha Pengampuni Penyayang dan baik. Aku banyak dosa. Iya, Bu Ika. Tahu sendiri. Itu harus bagus begitu, Bu Ika ya. Astriani. Enggak, Pak Ibu itu ya sekedar apa ya? Saya nggak tahu ya. Pokoknya begitu. Mudah-mudahan nyatanya sampai sekarang baik selamat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan.
Selamat. Cuman ya itu, kalau saya sadar nggak berani doa kayak gitu, Bapak Ibu. Dalam kondisi waras ya, siapa yang mau kayak gitu? Tidak lah. Itu hanya kalau kita sedang setengah waras, setengah nggak waras. Masalahnya begitu masuk DLI, saya banyak nggak warasnya nanti. Aduh, aduh. Kalau sekarang masih normal ya. Kalau udah masuk 10 hari terakhir Ramadan, nanti udah oleh DLI, nanti banyak nggak warasnya kita. Berdoa yang mengerikan itu kadang-kadang. Dan itu nggak dalam kehendak kita, kayak muncul sendiri dalam kondisi nggak sadar, Bu. Dalam kondisi nangis, karu-karuan, akhirnya begitu. Makanya kalau sedang sadar gini ya saya nggak berani udah kayak begitu, Bu. Itu hanya kalau lagi nggak waras. Masalahnya begitu masuk DLI, jadi nggak waras. Nanti itu repot, Bu. Bukankah dosa masing-masing ditanggung masing-masing? Iya, Bu, bener. Syariatnya begitu. Syariatnya begitu bahwa dosa masing-masing orang ditanggung masing-masing orang. Bener dah. Udah nggak ada yang salah itu. Wis, itu Bun ini. Memang di level syariat seperti itu. Dosa kita masing-masing kita yang menanggung. Ya, Bu. Tapi dalam agama ada namanya syafaat. Nabi itu memberikan syafaat pada umatnya. Yang dosa umatnya, tapi Nabi yang nanggung. Anda ingat cerita ketika Nabi Sakaratul Maut, beliau bilang pada malaikat dalam kondisi sangat payah, kesakitan, beliau tanya malaikat, apakah nanti semua umatku sesakit ini ketika mau mati? Dan Israel bilang, lo ya lebih sakit Nabi, saya ini kan sama Anda, jadi saya pelan-pelan nyabutnya. Kalau sama umat Anda, saya tarik gitu aja. Ya lebih sakit. Waduh, saya aja sakit sini, nanti umat saya lebih sakit. Gini aja malaikat sakitnya kasihkan saya semua. Gitu kan Bapak Ibu? Ya. Anda pernah dengar hadis itu nggak? Kalau nanti umat saya sesakit ini, sakatul maut malaikat, sakitnya kasihkan saya semua. Biar saya nanggung. Biar mereka nanti sakatul maut gak sesakit ini. Itu doanya Nabi. Makanya Nabi dapat syafaat. Bisa ngasih syafaat pada umatnya. Memang dosa ditanggung masing-masing. Tapi ada namanya syafaatnya Nabi. Kita dapat mudah-mudahan dapat syafaatnya Nabi. Jadi ada yang nebus gitu. Ya, Pak Ibu. Ya, ya begitulah. Ya, oke. Apakah jumlah DLI dibatasi, Pak? Enggak, Pak Santo enggak kita batasi. Saya enggak boleh membatasi. Cuman harapan saya enggak banyak-banyak. Kan saya cuma boleh berharap, Bapak Ibu. Mau banyak, mau sedikit, saya pasrah. Dan jalani perintah aja, Pak Ibu. Petugas partai bisa jadi presiden. Enggak, saya bukan petugas partai, Bapak Ibu. Saya enggak punya partai. Partai saya, Pak. Saya enggak punya partai saya ini. Politik enggak begitu suka, Bapak Ibu. Jadi ya, saya enggak ngerti petugas partai. Pak, saya udah isi waiting list, apa nanti dihubungi? Pasti dihubungi Pak Supriyono. Kalau Anda isi waiting list, insya Allah pasti dihubungi. Kalau belum dihubungi juga, Anda yang menghubungi mereka, pasti teman-teman hubungi. Kayaknya kita punya 10 orang. 10 orang education consultant. Mestinya mereka nggak terlalu sibuk untuk menghubungi Anda. Daily online, iya online Pak. Untuk berkelanjutan tumbuhnya benih tersebut, apakah ada amalan rutinnya? Ada. Zikir Rumi itu nanti. Zikir Rumi itu nanti Anda amalkan. Tapi saya nggak berani ngasihkan sekarang. Saya ngasihkan nanti di akhir Ramadan dan hanya yang ikut DLI. Ini saya dapat dari guru saya kasihkan nama Anda. Guru saya banyak, Pak Ibu ya, bukan satu. Saya ngomong guru saya itu, saya merujuk orang berbeda-beda ya. Khusus untuk Rumi ini adalah guru yang memang di situ. Jurusannya ke Maulana Rumi, sampai ke Maulana Rumi. Karena kita sedang pakai amalan beliau, jadi kita ikuti zikir beliau gitu. Jadi nanti zikir Rumi dulu, setelah itu DLI, setelah itu Anda teruskan zikir Ruminya. Silakan dilanjutkan. Pak, maaf, Pranami, apakah dalam kondisi suci kalau sedang datang bulan boleh? Boleh. Datang bulan boleh, cuman Anda berwudu. Ya, datang bulan boleh, yang penting Anda punya wudu.
Sementara yang tidak berhalangan Anda sholat tobat dulu ya. Nanti akan saya kasih akan pandu. Sebelumnya saya minta nama Ibu Anda, lalu Anda sholat tobat dulu, saya pun juga begitu. Baru setelah itu Anda punya wudhu, lalu Anda hadirlah di Zoom ini pada malam-malam Lailatul Qadar. Nanti akan saya panggil satu-satu. Bu ini, bin ibu ini, bapak ini, bin bapak ini, ibu ini. Nah, nanti kita saling gazing the beloved. Memandang sang kekasih. Bukan saya kekasih Anda ya. Kekasih Anda itu Allah ya. Maksudnya gazing the beloved itu saya hanya cermin. Nanti Anda lihat mata saya lihat mata Anda. Kemudian ya sudah, Anda rasakan mudah-mudahan Allah menyapa Anda dengan cintanya dan kita semua bisa jatuh cinta sama Allah mudah-mudahan ya. Saya nggak bisa jamin apa Ibu ya. Saya nggak bisa jamin. Ibaratnya petani itu hanya nanam benihnya. Apa dijamin pasti tumbuh? Enggak selalu. Tanahnya belum siap ya mati. Tanahnya siap tapi ada hama mati. Kalau nggak ada hama, tanah siap tapi nggak dirawat ya mati. Terserah Anda. Tugas saya cuma petugas penanam. Saya cuma petugas penanam benih. Satu benih itu tumbuh atau tidak terserah Anda. Saya cuma petugas untuk menyiapkan lahannya. Saya cuma petani ya, Pak Ibu. Nanam benihnya. Sebenarnya di benihnya udah ada. Saya cuma ngilangin apa yang jelek-jelek. Setelah itu sudah saya mencoba bantu merawat. Selanjutnya terserah Anda. Bu Marhama ini. Saya ikut tahun lalu. Sering dan banyak menemu masalah sampai diberhentikan dari job yang sedang digeluti. Tapi karena ada ilmu hati dari Pak Faiz, dimampukan untuk menerima saja walau kadang sedih juga, Bu Marhama. Makanya Bapak Ibu, saya bilang, di jalan cinta itu nggak selalu enak. Ini tidak untuk orang yang pengecut. Jalan cinta tidak untuk orang pengecut yang hanya mau enaknya saja. Jalan cinta itu kadang-kadang ujiannya banyak, Bu. Ya, kadang-kadang kayak Nabi Ayub. Tapi kadang-kadang juga Nabi Sulaiman. Saya yang mana, Pak? Nggak tahu saya. Allah yang milihkan. Tapi yang jelas di jalan cinta, apapun yang Anda alami, Anda bahagia. Mau Nabi Ayub atau Nabi Sulaiman, dua-duanya Alhamdulillah. Dua-duanya bahagia. Bahwa sekali-sekali ada sedihnya, sekali-sekali ada sakitnya, normal. Cuman di kedalaman hati kita yang paling dalam, kita bahagia. Ya Allah, saksikan. Badan saya ini remuk kayak mau mati. Ya Allah, saksikan hati saya ini kayak remuk, kayak mau berkeping-keping. Saya rasa luluh lantak, hancur lebur, remuk redam saya ini, ya Allah. Tapi karena ini Engkau yang ngasih, ya Allah, saya ridho. Saya ikhlas. Saya pasrah padamu, ya Allah. Demi cinta saya padamu dan demi mengharapkan cintamu, ya Allah, saya jalani semua ini dengan ikhlas, dengan ridho. Dan udah bisa begitu, Abah Ibu, nanti Anda nggak menderita lagi. Walaupun kehilangan job, walaupun ditinggal orang dicintai, walaupun ini, itu, Anda tetap damai, mutmainnah. Anda akan merasakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai orang-orang yang hatinya udah mencapai mutmainnah, udah mencapai kedamaian, calm, peaceful, apapun yang terjadi tetap tenang, damai, mutmainnah, kembalilah padaku bersama para hambaku dalam pelukan cintaku di surga rumahku. Anda akan sampai nanti ya inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah para kekasih Tuhan itu tidak lagi sedih, tidak lagi susah. Enak tok. Kenapa? Karena ridho. Bukan karena nggak pernah kena musibah, Bu. Jadi para kekasih Allah itu bukan enak tok, jadi nggak lagi susah, nggak lagi sedih, nggak lagi khawatir. Itu bukan karena dia nggak pernah kena musibah. Enggak, dia kadang-kadang ada musibahnya. Cuman karena selalu ridho, jadi tenang, bahagia. Ya Bu, jelas ya. Jadi saya nggak ada jaminan bahwa Anda akan enak terus setelah ini. Enggak. Enggak. Kadang mungkin juga Anda akan runtuh, remuk, redam, hancur lebur. Tapi jaminan saya, asal Anda di jalan cinta, Bu. Anda remuk, redam, hancur luluh, hancur lebur pun, Anda akan menemukan harta karun nanti.
Bukankah harta karun ditemukan di puing-puing reruntuhan? Gitu kan Bapak Ibu? Nah ini Bu Marhama. Alhamdulillah di sisi lain Allah buka rezeki lain Pak di luar pekerjaan rutin dan digantikan job lainnya. Ada rahasia Allah di balik itu. Ya, ya, ya Bu Irul. Silakan Bu. DLI sama spiritualisasi tahun lalu sama nggak Pak? Saya ini lupa dengan yang tahun lalu seperti apa. Saya ini apa ya Bu sering lupa ya. Habis nulis buku lupa. Ini saya nulis dah. Saya lupa nulis itu. Kadang-kadang saya juga bikin program apa saya lupa. Karena juga bikin programnya spontan. Tiba-tiba aku bikin program ini ya wes saya bikin. Karena lagi sholat Bu tiba-tiba kamu gini kan. Oh ya saya lakukan. Habis itu langsung saya lupa. Bu, saya habis lakukan itu lupa. Jadi ya mohon maaf saya lupa yang tahun lalu seperti apa. Saya pertama kali melakukan DLI itu nggak sengaja. Jadi bukan saya rencanakan dari awal enggak. Saya tuh habis umroh. Di umroh saya itu saya nggak selera berdoa macam-macam. Saya cuma berdoa ya Allah semoga dirahmati semua hambamu ini dan saya sih hanya nyari ridhomu. Saya nggak bikin aneh-aneh. Di Raudhah semua orang berdoa ya Allah kayak rebutan masa begitu masuk sibuk berdoa seakan-akan mumpung ini lagi diijabah doanya semua doa dikeluarkan. Wah, kebanyakan doa-doa egois kadang-kadang kita ini. Jadi saya di Raudhah Ibu karena orang merempet saya berdiri di samping apa tiangnya dan saya berbesmi lihat makamnya Rasulullah. Saya cuma berdoa ya Allah, ya Rasulullah lihatlah umatmu ini ya Rasulullah. Banyak banget hajatnya. Jadi penuhilah semua hajat mereka. Kalau saya ya gampang, saya nggak kepingin aneh-aneh. Saya pokoknya kepingin ridhonya Allah aja. Wis. Pengen lihat umatnya Rasulullah ini bahagia semua. Jadi saya nggak berdoa, nggak malah berdoa untuk saya sendiri sama lihat orang-orang banyak ini terharu dengan mereka yang berdoa begitu serius di Raudhah. Ya cuma nempel di apa namanya di tiangnya Raudhah itu saya sambil sambil nangis tuh lihat ya Allah banyak banget ya orang punya punya kebutuhan ini itu keinginan ini itu ya Rasulullah ini lihatlah umatmu seperti ini. Semoga kau kabulkan semua ya Allah doanya. Semoga berikan syafaat ya Rasulullah. Wih, sampai selesai saya nggak sempat ya, doa untuk saya sendiri apa saya nggak ada. Saat tawaf saat itu saya nggak bikin apa-apa. Saya cuman kepingin Allah ridho, husnul khotimah gitu aja. Walaupun saya mau berdoa, semoga umatnya Rasulullah ini enak semua hidupnya. Kasihan melas-melas. Pulang dari umroh, saya bikin program. Namanya Rumi Yoga. Lah sebelum umroh saya ke India, Bu. Sebelum umroh saya ke India. Saya baca buku judulnya The Secret apa? Pokoknya teknik rahasianya Maulana Rumi gitu ya. Kok bisa Rumi itu tiba-tiba berubah jadi orang yang penuh dengan cinta itu apa yang dilakukan? Ternyata rahasianya kata di buku itu gazing the beloved jadi itu. Jadi memandang sang kekasih. Jadi sama gurunya itu ketemu kemudian diinisiasi sama gurunya dengan cara seperti itu. Kira-kira begitulah yang saya pahami. Nah, ketika saya Rumi Yoga itu menjelang subuh saya biasakan pakai zikirnya guru saya Habib Idrus itu. Tiba-tiba saya oh begini tadi kayaknya ya. Muarumi itu. Jadi berubah sama gurunya dengan cara ini kayaknya. Terus saya telepon guru saya yang lain, yang dulu ketika Habib Putus wafat, saya diserahkan ke beliau. Apa seperti ini? Beliau bilang, bener. Ya sudah kamu lakukan ke orang-orang itu. Sambil beliau ketawa-ketawa. Ketawa-ketawa itu apa? Beliau ngerti bahkan ada resikonya nih buat saya. Tapi beliau bilang, iya, wis bener, lakukan. Kata. Lakukan, tinggal kamu minta namanya sama nama ibunya, kemudian kamu pandang ininya, nanti ketika kamu memandang dia, kamu lakukan ini. Kamu baca Fatihah, kamu sebut namanya,
kemudian kamu tiupkan ke dahinya. Saya lakukan apa Ibu? Setelah cuma 26, duduk melingkar begitu, saya ajak zikir Rumi, habis zikir maju satu-satu. Kita duduk bersimpuh berdua, saya pandang matanya, beliau pandang mata saya bilang jangan pandang muka saya ya, lihat di kedalaman mata saya. Sambil kamu baca zikir, Allahu, zikir Rumi itu. Dah, lalu kamu siap terima, apapun nanti yang kamu rasakan, terima saja. Itu sudah kita lakukan itu. Allahu Allah saya lakukan. Saya dengan lugunya melakukan itu, Bapak Ibu. Karena tadi itu karena menjelang subuh saya tiba-tiba ada semacam ilham kamu begini kan. Oh ya, saya lakukan, saya konfirmasi ke guru saya, iya kayak gitu caranya. Saya guru saya ketawa-ketawa. Ah, iya iya lakukan lakukan bagus gitu. Udah saatnya kamu kayak begitu gitu. Ya, saya lugu, saya lakukan Bapak Ibu. Satu, satu, 26 orang. Beberapa orang nangis-nangis. Saya tanya, kenapa Pak? Saya kayak merasa ada aliran ini, itu. Setelah itu ada yang itu lihat air aja nangis. Jadi apa ya? Saya sholat itu nangis Pak. Pertama kalinya saya itu sholat bisa nangis. Dan saya kelenger. 2 bulan lah, ibu saya kayak orang gila. Saya lapor guru saya. Kok saya begini lah? Ya itu risikonya. Sekarang kamu ngerti rasanya gitu. Kamu dulu kan menerima, sekarang kamu yang melakukan. Nah, kamu sekarang ngerti rasanya. Yus, lanjutkan, kata beliau gitu. Waduh, remuk redam saya. Yang yang nerima enak, saya yang kelenger apa ya. Ya itu malam-malam saya nggak bisa tidur, terbayang wajahnya orang-orang. Kemudian saya ini, aduh, untungnya di backup sama guru saya. Ya, ya, lakukan lagi, gitu. Beberapa kali apa ibu kita lakukan. Jadi itulah ceritanya. Saya tanya, Ramadan ini saya lakukan lagi. Iya, lakukan lagi, kata begitu. Makanya saya mohon jangan banyak-banyak ya, biar saya nggak kelenger. Mau daftar DLI nanti bisa dapat rekaman yang pagi dan malam. Iya, Bu. Ibu dapat rekaman yang pagi, yang malam nggak boleh direkam. Proses DLI nggak boleh direkam. Saya pun nggak merekam, Anda pun nggak boleh merekam. Ya, khusus ketika DLI nggak boleh direkam. Tapi kalau materinya boleh. Materi pagi ini Anda dapat rekamannya semua. Mungkin ada 20-30 kali pertemuan kali. Saya nggak tahu kita khatam berapa pertemuan. Ini aja baru 15, Bu. Kita udah berapa kali? 5 atau 6 kali pertemuan, udah 15. Baru 15, ada 70 padahal. Jadi saya nggak ada target selesainya kapan. Yang penting kita jalani aja. Tapi Anda dapat rekamannya semua nanti ketika ini khatam 70, Anda dapat semua dari awal sampai akhir. Tapi khusus proses DLI-nya, di mana kita saling menatap itu nggak boleh direkam. Saya pun nggak akan merekam. Ya, Bu. Bagaimana cara ikut DLI? Hubungi teman-teman. Hubungi teman-teman kantor. Ikut DLI dapat rekamannya. Iya, rekaman kajian seperti ini, entah berapa puluh kali nanti. Sama acara malam ketika bukan Gazing the Beloved ya. Acara malam itu nanti ada kajiannya dikit, tapi sisanya nanti kita akan Gazing the Beloved itu, Divine Love Initiation. Lah yang itu nggak boleh direkam. Nggak ada rekamannya. Pak Faiz nanti dipanggil bacaan abjad atau random ya. Nanti tergantung Mas Dani. Nanti Mas Dani akan mengorganizer. Mengorganize. Ya. Eh, siapa yang akan lakukan dulu. Ya, saya nggak tahu apa yang daftar dulu dapat duluan atau abjad saya nggak tahu. Apa berdasarkan seberapa panjang rambutnya. Saya nggak tahu ya. Tapi nanti gini Bapak Ibu, ketika proses DLI, yang nggak sedang DLI, Anda nggak perlu hadir, gitu ya. Jadi hanya yang hari itu dipanggil yang hadir, yang lainnya nggak usah hadir hari itu, hari yang lain. Jadi Anda hadir ketika ada hari ketika Anda sedang giliran Anda. Putri Widowati, Alhamdulillah saya sudah ikut DLI tahun 2023 di Ramadan. Memang beda kalau kita mengamalkan zikir rumi. Seharian hati dan pikiran tenang, terasa ringan beban-beban hidup semakin pasrah pada semua ketentuan Allah.
bisa menikmati semua roller coaster kehidupan. Alhamdulillah. Menurut saya bagaimana mandang itu bukan muhrim, bukannya jalan ihsan harus melalui syariat. Iya Bu, kalau Ibu nggak nyaman Ibu bisa tutup pakai gini. Saya nggak mandang wajah Anda Bu, saya cuma melihat mata Anda. Saya pun jangan lihat wajah saya, lihat mata saya. Mata bukan mata fisik, mata batin masuk ke dalaman. Jadi beberapa ibu-ibu itu menutup pakai cadar, boleh. Ada yang ditutup semua cuma kelihatan matanya, boleh. Ya senyaman Anda. Saya pun secantik apapun Anda, saya nggak akan lihat wajah Anda Insya Allah. Saya akan lihat kedalaman mata Anda. Anda pun jangan lihat saya, Bapak Ibu ya. Anda cuma lihat kedalaman mata saya, jadikan itu cermin jiwa Anda. Ya. Lalu saya sarankan kalau ibu-ibu mungkin yang harus pakai apa namanya nikob, silakan pakai nikob. Saya nggak akan lihat wajah Anda. Saya cuma lihat, saya nggak lihat, nggak niat lihat Anda. Saya cuma niat untuk menanamkan itu aja. Ya. Selagi-lagi ya, Bapak Ibu senyamannya ya. Kalau Anda nggak nyaman jangan ya. Saya pun nggak berharap banyak-banyak. Hari ini pernikahan anak saya jadi beberapa hari ini nggak ikut program Mbak, rugi berat. Kalau Anda ikut di LI dapat rekaman semua pagi ini. Yang malam kalau ikut VIP juga dapat rekamannya. Saya ini pagi malam. Semua kata Pak Mudzir, Robbana ma khalaqta hadza batila. Semua pasti ada hikmahnya, semua pasti baik pada akhirnya. Iya, Pak, benar. Jadi mungkin itu kenapa semua nabi tidak seperti Nabi Sulaiman. Loh, yang cari Nabi Sulaiman cuma satu. Dua sih, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Yang lainnya nabi itu dipenuhi dengan ujian. Tapi Anda perlu tahu, Nabi Sulaiman pun ada ujiannya, Pak Ibu. Nabi Sulaiman dalam sebuah cerita, sekaya itu yang dimakan cuma roti kering. Lah kan susah, Bu. Anda bisa punya semua fasilitas tapi Anda tidak sengaja dengan sengaja tidak menikmati itu demi menjaga kejernihan batin Anda. Jadi Nabi Sulaiman sekaya tapi tidak kemudian bertiap hari makan mewah, makannya lebih mewah Anda. Karena beli cuma makan roti kering demi menjaga supaya nggak terlena dengan semua harta dunia wanita ini. Jadi semua nabi ada tirakatnya. Di remuk redam itulah ada kebahagiaannya. Iya, karena kalau orang nggak pernah remuk redam, dia nggak merasakan kebahagiaan. Ya, Anda baru bisa merasakan manisnya keindahan cinta yang paling dalam kalau Anda pernah merasakan pedihnya, patah hati, pedihnya merindukan. Ya, Bapak Ibu. Insya Allah saya paham seperti halnya kita habis menterapi pasien, kadang jatuh sakit, tiba-tiba sakit sesuai kasus pasien. Seperti di talkin ya Pak Faiz. Saya nggak tahu namanya talkin. Ya, saya tahu sih, tapi terserah Anda ngasih nama apa. Ya. Baik, pas jam 7 ini Bapak Ibu, kita sampai yang ke-14, nanti Senin insya Allah kita nomor 15. Jadi besok sama lusa libur Bapak Ibu ya, karena besok saya ada training Total Solution, lusa saya ada acara lari 15 kilometer di Jogja, jadi kita lanjut lagi hari Senin insya Allah ya. Yang pengen dapat rekamannya, Anda ikut di LI, nanti kita kasih rekamannya semua. Terima kasih Pak Ahmad, insya Allah dia yang beri izin saya ikut di LI ya Pak. Amin. Amin. Ya Pak. Amin. Terima kasih ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Sampai ketemu Senin pagi insya Allah. Nanti malam ada acara, nanti malam Anda ikut. Itu itu intro to DLI ya. Itu kita bahas nama spiritual awakening. Versi Dr. Joe Dispenza nanti akan saya kasih tambahan-tambahan yang syar'i. Nanti malam kita akan bahas masuk zona spiritual ya. Apa namanya? Spiritual awakening. Anda minta linknya ke kawan-kawan terbuka untuk umum gratis, Anda sebarkan pun juga tidak masalah. Dan itu hari terakhir nanti malam itu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Kita menjelang puasa harus semangat, harus semakin digaspol lah, apa namanya, amalnya, ibadahnya, karyanya. Semoga Allah ridho. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.